Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa ba'du. Para jamaah sekalian, sahabat kaum muslimin wal muslimah dimanapun berada, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada kesempatan kali ini ya, insyaallah kita akan lanjutkan kembali kajian ilmu tauhid mengenai sifat-sifat Allah ya. Baik, sekarang kita akan mempelajari sifat yang wajib di haknya Allah yang nomor 10 ya, yaitu sifat hayat ya, sifat yang ke-10 atau sifat yang keempat daripada sifat ma'ani, itu sifat hayat ya. Hayat ini artinya hidup ya. Baik, kita baca teksnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu taala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa yajibu fi haqqi ta'ala al-hayatu wa hiya sifatun qadimatun qaimatun bidzati ta'ala tusahihu lahu ayyat tasifa bil ilmi wa ghairihi minas sifat wa diduha al mautu wa dalilu ala dzalik annahu law kana mayitan lam yakun qadiran wala muridan wala aliman wa huwa muhalun. Baik, kita artikan ya. Wajibu dan wajib hukumnya ya, wajib menurut akal yaitu al-hayat ya. Al-hayat, sifat hayat ini wajib hukumnya ada pada zat Allah ya. Hayat artinya hidup ya, wajib menurut akal sifat hayat ada pada zat Allah. Artinya akal tidak menerima kalau sifat hayat tidak ada pada zat Allah, jadi harus ada ya. Nah, sifat hayat ini wahya sifatun qadimatun qaimatun bidzati ta'ala. Pengertiannya sama ya dengan sifat-sifat sebelumnya, yaitu sifat yang qadimah, yang langgeng, yang kekal, yang melekat, yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Tusahihu ayyat tasifa bil ilmi wa ghairihi minas sifat. Nah, yang mana dengan sifat hayat ini, dengan adanya sifat hayat ini pada zat Allah, Allah itu ya sah ya, artinya layak atau artinya bisa dimengerti, bisa dipahami bahwa Allah ya disifati dengan sifat-sifat yang wajib, yang mustahil dan yang jaib ya, seperti bil ilmi wa ghairi minas sifat ya. Dengan adanya sifat hayat ini ya, maka Allah sah ya, atau pantas atau layak disifati dengan sifat ilmu dan sifat yang lainnya ya, sifat qudrah, iradah ya, sifat wujud, qidam, baqa dan semuanya ya. Dengan adanya sifat hayat ini, maka Allah ya sah atau layak bisa disifati dengan sifat-sifat Allah yang lainnya ya. Itu sifat hayat ya, karena memang logikanya kalau tidak hayat, tidak hidup, berarti mati, karena tidak ada tidak ada perantara di antara hidup atau mati. Kalau tidak hayat, kalau tidak hidup berarti maut, berarti mati. Nah, kalau Allah tidak hidup berarti matinya ya, berarti Allah tidak akan ya disifati dengan sifat-sifat yang
lainnya, karena Allahnya mati ya, Allahnya tidak ada gitu, Allahnya mati, tidak hidup. Ya seperti halnya kita ya, kita bisa disifati dengan sifat ilmu ya, dengan sifat sifat rajin misal gitu ya, sifat ulet ya, pantang menyerah, sifat apalagi pemarah misalnya, pemalu, atau sifat melihat, mendengar ya. Nah, itu kan sifat juga. Nah, maka kita tidak mungkin ya disebut tadi pemarah, pemalu ya, rajin ya kalau kitanya tidak hidup, kalau kitanya mati, tidak mungkin ya, tidak mungkin yang mati disifati dengan sifat-sifat yang lain ya, dengan sifat ya, sifat ilmu, sifat kuasa ya, sifat irodah ya, semuanya ya, begitu ya. Jadi memang hayat ini menjadi syartun akliyun ya, menjadi syarat secara akal, secara logika, bahwa Allah itu disifati dengan sifat-sifat yang lainnya ya, baik dengan sifat ma'ani, ma'nawiyah ya, salbiyah dan nafsiyah ya. Baik, itu sifat hayat, artinya hidup ya, gampang ini mah ya, ini mah gampang. Dan juga sifat hayat ini ya memang tidak memiliki ta'alluq ya, tidak memiliki hubungan ya, baik itu dengan yang wajibat, mustahilat ataupun jaizat. Baik ta'alluq itu diartikan sebagai fungsi ataupun objek ataupun hubungan. Jadi tidak ada ta'alluqnya, bisyai'in, la tata'allaqu bisyai'in ya. Jadi sifat hayat ini tidak ada ta'alluqnya dengan apapun ya, berbeda dengan sifat-sifat sebelumnya ya. Sifat-sifat sebelumnya kan yang dari sifat ma'ani ya, karena bahasa ta'alluq ini memang dari sifat ma'ani ya, dari sifat ma'ani, dimulai dari sifat qudrah ya. Kalau sebelumnya kan dari sifat salbiyah ya, sifat nafsiyah, tidak ada bahasa ta'alluq ya, hubungan. Nah ya, sifat-sifat sebelumnya kan ada ta'alluq ya, seperti dari yang kemarin sifat ilmu, ta'alluqnya ada ya, ta'alluq, baik ta'alluq dimaknai dengan fungsi ataupun hubungan ada ya. Kalau ta'alluq dimaknai fungsi kan kemarin ta'alluqnya ta'alluq inkisyaf ya, inkisab, menjadi jelas ya. Ta'alluq ya dimaknai dengan objek, yaitu jami'ul maklum, segala sesuatu yang diketahui, baik yang ada ataupun tidak ada, baik yang wajibat, mustahilat atau zaidat. Yang irodah juga sama ya, ta'alluqnya ta'alluq bimana fungsi, yaitu ta'alluq tahsis ya, ta'alluq menentukan. Juga ta'alluq dimaknai dengan objek, yaitu al-mumkinat, segala sesuatu yang sifatnya mungkin. Jadi irodah ini tidak ta'alluq dengan yang wajibat dan mustahilat. Qudrah juga sama ya, ta'alluq bimana fungsi, yang dimana fungsi yaitu ta'alluq ijad dan i'dam, mengadakan dan meniadakan. Kemudian ta'alluq bimana objeknya, yaitu al-mumkinat, sama dengan irodah ya. Jadi ta'alluq dimaknai dengan objek, qudrah dan irodah ta'alluqnya sama, yaitu al-mumkinat, segala sesuatu yang sifatnya mumkinat atau jaizat ya, jadi tidak hubungan dengan yang wajibat ataupun mustahilat. Nah, khusus sifat hayat ini ya, ini memang tidak mempunyai ta'alluq. tidak ada ta'alluqnya, baik dengan yang wajibat, mustahil ataupun zaizat ya, baik itu ta'alluq dimaknai dengan fungsi, objek atau hubungan ya. Baik, kemudian langsung saja wadiduha ya,
lawan katanya atau lawan daripada sifat hayat ya. Waduha al maut ya, dari lawan dari sifat hayat itu maut ya. Maut itu apa? Maut itu mati ya. Jadi kalau tidak hidup ya mati, kalau tidak mati ya hidup gitu ya. Jadi mustahil Allah itu maut ya, mustahil Allah itu mati. Artinya akal tidak bisa menerima kalau sifat maut ada pada zat Allah. Akal tidak menerima kalau Allah itu mati ya. Dalilnya apa? Wa dalilu ala dzalik annahu law kana mayitan lam yakun qadiran wala muridan wala aliman wa huwa muhalun. Dalilnya ya, dalil akli ya. Dalilnya seandainya Allah itu mayit ya, artinya Allah tidak hidup, Allah mati, Allah mayitan, lam yakun qadiran, maka Allah tidak akan berkuasa. Ya pasti kan ya, logis. Kalau Allahnya sendiri mati ya otomatis Allah tidak akan qadiran, tidak akan berkuasa, tidak akan berkehendak, tidak akan berilmu ya, dan juga tidak akan melihat, mendengar ya, maha melihat, maha mendengar sama basor ya, dan juga tidak akan disifati dengan sifat-sifat yang lainnya ya. Sedangkan ya realitanya ya, alam dunia semua makhluk itu ada ya, sedangkan realitanya ya semua makhluk ya, baik yang di langit maupun di bumi kita nih ada ya, berarti Allah itu berkuasa ya. Berarti kalau Allah berkuasa, Allah hidup begitu ya. Itu dalilnya ya. Ya, jadi dalil aklinya, jikalau Allah mayit ya, Allah itu tidak hidup, berarti Allah tidak berkuasa, tidak berkehendak, tidak aliman, tidak berilmu ya. Wa muhalun, sedangkan Allah tidak berkuasa, tidak berkehendak, tidak aliman, dan juga tidak disifati dengan sifat-sifat yang lainnya ya, qadim, baqi ya, itu wahwa muhalun, mustahil ya, mustahil. Kenapa? Karena realitanya, buktinya kita semua ada, semua makhluk ada, tercipta ya. Berarti Allah itu ada, karena mustahil ada sesuatu tidak ada yang menciptakan. Nah, ini juga nyambung dengan dalil sifat wujud ya. Tidak mungkin ada sesuatu kalau tidak ada yang menciptakannya. Tidak mungkin sesuatu ada dengan sendirinya, pasti ada yang menciptakan ya. Nah, tidak mungkin adanya ya makhluk ya, semua di luar Allah itu makhluk ya, baik yang bernyawa ataupun tidak. Nah, mustahil ada makhluk kalau tidak ada yang menciptakan. Ada yang menciptakan siapa? Yaitu Allah. Berarti Allah itu ada, wujud, berarti Allah itu hayat, hidup begitu ya. Baik, itu dalil aklinya ya, dalil akli sifat hayat. Kemudian dalil naklinya apa? Dalil naklinya terdapat di dalam surat Al-Baqarah ya, ayat kursi itu ya, ayat kursi. Surat Al-Baqarah ayat 255. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Nah, itu ayat kursi ya, Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 255 menjadi dalil nakli sifat hayat ya. Baik, itu pengertian sifat hayat ya. Jadi saya ulangi ya,
Sifat hayat ini adalah sifat yang tusahihu lau ayat sifat bil ilmi wa ghayri minas sifat, ya. Yang ya sifat hayat ini ya yaitu mengesahkan ya mengesahkan ya atau menjadi layak Allah disifati dengan sifat-sifat yang lain ya, karena tidak mungkin Allah disifati dengan sifat-sifat yang lain kalau Allahnya itu tidak hidup, Allahnya mati. Dan juga ya sifat hayat ini dia tidak ada ta'alluqnya dengan sesuatu apapun, baik yang wajibat, mustahil ataupun zaizadillah tata'allaqu bisyai'in ya. Hanya hayat ini menjadi syartun aqliyun ya, syarat yang secara akal, syarat logika ya, bahwa Allah itu sah ya atau bisa disifati dengan sifat-sifat yang lain. Jadi syarat akal itu artinya secara akal ya harus hidup ya, karena akal kita tidak dapat menerima kalau Allahnya mati ya, kalau Allahnya tidak ada, tidak mungkin disifati dengan sifat-sifat yang lain ya. Jadi dengan adanya hayat ini menjadi syarat ya bahwa Allah disifati dengan sifat-sifat yang lain, begitu ya. Baik, alhamdulillah itu sudah kita jelaskan penjelasan dari sifat hayat ya. Artinya Allah maha hidup, mustahil Allah itu maut ya, mustahil Allah itu mati. Baik, itu sifat hayat yang insya Allah nanti kita lanjutkan sifat sama dan basar ya. Kita cukupkan sekian dulu ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.